Baik, eh, hari ini kita akan masuk mata kuliah kode etik guru dan profesionalisme guru PAK, yaitu di pertemuan ke-11. Ya, hari ini kita akan melihat tugas guru itu apa-apa saja. Ya, di sini dikatakan pertama tugas guru itu sebagai edukator. Edukator itu adalah orang yang mendidik. Ya, kita sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mendidik itu apa ya. Tapi nggak apa-apa diulang supaya makin ingat ya, bahwa mendidik itu adalah usaha yang sengaja dilakukan terus menerus ya oleh pendidik ya yang sudah dewasa sesuai dengan keahliannya untuk menuntun anak didik sehingga mereka bertumbuh mencapai kedewasaan. Ya, jadi pendidik itu apa ya, berkesinambungan ya, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai dia selesai, mungkin sampai kepada magister atau sampai kepada S3. Itu adalah pendidikan yang diterima anak tersebut sehingga dia mencapai kedewasaan ya. Oke. Kemudian tugas kedua daripada guru ini adalah sebagai leader ya, pemimpin ya. Guru juga disebut seorang pemimpin di kelas ya, karena itu juga dia harus punya kemampuan menguasai, mengendalikan dan mengarahkan kelas menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas ya, sehingga seorang pemimpin ya, guru harus terbuka ya, harus demokratis dan menghindari cara-cara kekerasan ya. Nah, itulah tugas guru sebagai leader di kelas ya. Ya. Jadi jangan ada seorang guru ya, tidak bisa dia menguasai kelasnya, ditinggalkannya kelasnya, diserahkannya kepada kepala sekolah, itu nggak boleh ya. Kalau dia guru praktek pun dia harus bisa menguasai ya. Ada yang nggak bisa menguasai ya, itu sebenarnya apa ya, tidak baik ya. Jadi guru itu harus bisa memimpin ya, selain mendidik ya. Kemudian dia juga sebagai fasilitator ya, dia memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya ya. Jadi guru itu memperhatikan ya, anak ini bakatnya apa ya, kelemahannya di mana ya. Jadi bisa dia nanti menunjukkan jalan kepada anak ini sehingga dia bisa mengatasi ininya, kesulitan yang dia hadapi ya. Saya pernah sebagai fasilitator ya bagi seorang murid di mana dia tidak suka mata pelajaran matematika. Sampai waktu itu dia memutuskan mau mengambil jurusan IPS. Tetapi waktu itu orang tuanya tidak setuju ya anak ini masuk IPS. Mungkin pandangan orang tuanya itu IPA itu lebih baik daripada IPS ya. Sehingga saya mencoba mendatangkan seorang guru matematika untuk mengajar dia secara privat les ya. Kemudian cocok pula guru itu ya. Guru itu membuat anak itu senang matematika dan dia bisa masuk ke jurusan IPA dan dia dapat ranking 6 ya. Jadi itulah contoh kita itu sebagai fasilitator ya, kita membantu anak-anak itu ya untuk bisa dia lebih maju lagi ya, mencapai cita-citanya ya. Kemudian D ya, sebagai motivator
Ya, sebagai seorang motivator, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat, ya, dan menutupi kelemahan anak didik, bagaimanapun latar belakang hidup keluarganya, bagaimanapun kelam masa lalunya, dan bagaimanapun berat tantangannya. Ya, jadi perlu ya kita itu sebagai motivator bagi murid kita, ya. Ada kadang-kadang situasi itu bisa membuat kita down, ya. Namanya kita manusia, ya, tidak selalu di atas, ya. Kadang-kadang kita juga drop, ya. Tapi waktu kita drop itu kalau ada yang hadir di hidup kita sebagai motivator, kita bisa bangkit. Guru diminta bisa berfungsi sebagai motivator, ya. Jadi mungkin anak-anak itu punya masalah yang kelam, ya, mungkin keluarganya morat-marit, ya, dan sebagainya, ya. Kita jangan membiarkan dia, tapi kita harus memberikan dia semangat, ya, sehingga dia bisa keluar dari keterpurukannya, ya. Kemudian tugas guru itu juga sebagai administrator, ya. Sebagai seorang guru, tugas administrasi sudah melekat dalam dirinya, ya, dari mulai melamar menjadi guru, kemudian diterima dengan bukti surat keputusan dari yayasan atau dari pemerintah, ya, SK, ya, surat instruksi kepala sekolah dan lain-lain, ya, itu semua harus disimpan dengan baik karena ada nanti waktu-waktu tertentu kita butuh apa itu data-data tersebut, ya. Apalagi kalau zaman sekarang ini ada istilah sertifikasi guru, ya. Nah, itu semua data-data kita harus kita kumpulkan untuk dilaporkan, mungkin per semester, ya. Semester ganjil, semester genap, ya. Saya mengajar di kelas-kelas ini ada SK-nya, ada absennya, ada nilainya, ya. Jadi itu harus disimpan karena nanti suatu-waktu itu dibutuhkan, ya. Itu yang dimaksud, ya, guru sebagai administrator, ya. Kemudian guru sebagai evaluator, ya. Sebaik apapun kualitas pembelajaran pasti ada kelemahan yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Disinilah pentingnya evaluasi seorang guru, ya. Dalam evaluasi ini guru bisa memakai banyak cara, ya. Mungkin dengan merenungkan sendiri proses pembelajaran yang diterapkan, ya, bisa, ya. Kita renungkan di rumah bagaimana cara kita ngajar, kemudian kita sadar oh kekurangannya di sini, ya kan? Kemudian meneliti kelemahan dan kelebihan atau dengan cara yang lebih objektif meminta pendapat orang lain, misalnya kepala sekolah atau guru yang lain dan murid-murid. Ya, jadi kita harus mau mengevaluasi diri kita, ya, itu penting, ya. Karena kita tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, ya. Ya, oke. Ya, itu tadi tugas guru, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, peranan guru, ya. Ini ada dibedakan walaupun, ya, tidak jauh bedanya, ya. Oke. Ya, peranan guru itu sebagai pengajar, ya. Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah atau kelas yang menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. Ya, memindahkan pengetahuan kita kepada murid, ya. Guru sebagai pembimbing. Nah, ini saya sudah jelaskan, ya. Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, ini tugas yang yang hidup, ya, yang tidak berhenti, ya, karena kita tidak luput dari masalah setiap hari, ya. Jadi kita juga berkewajiban, ya, membantu. Jangan kita membiarkan murid kita yang punya masalah, ya. Bukan hanya mengajar tugas kita juga membimbing, ya. Saya sudah bolak-balik menerangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian guru sebagai ilmuwan, ya.
Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. Ya, jadi kita terus belajar ya. Jadi ada nanti informasi-informasi yang baru kita terima yang ada kaitannya dengan pelajaran kita bisa sisipkan ya. Itu namanya guru sebagai ilmuwan ya. Kemudian guru sebagai pribadi. Apa maksudnya guru sebagai pribadi? Ya, sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh murid-muridnya, ya, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh masyarakat, ya. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar ia dapat melaksanakan pengajaran secara efektif, ya. Ya, ada guru itu apa ya, punya sifat yang apa ya, yang peduli, yang care, ya. Itu sifat yang baik, ya. Ada guru itu punya sifat empati, ya, itu sifat yang baik, ya. Ada guru itu sikap mau menolong, ya, itu sifat yang baik, ya. Tapi ada guru juga yang cuek, ada, ya, itu dikatakan guru yang tidak punya pribadi, ya, ada, ya, kita jumpai itu, ya. Ada guru terlalu keras, ya, terlalu kaku, ya, itu sifat-sifat yang tidak baik, ya. Jangan terlalu kaku, ya, fleksibel lah, ya. Ya, jadi bukan hanya kita berhubungan dengan murid, tapi kepada orang tua juga, kepada masyarakat juga, ya. Biarlah kita sebagai guru ini, ya, memiliki pribadi yang baik, maksudnya sifat-sifat yang baik di masyarakat dimanapun kita tinggal, kita juga memberikan pengaruh yang baik di lingkungan kita, ya, sama orang tua juga kita melayani mereka dengan baik, ya. Ya, jadi itulah yang dikatakan peranan guru sebagai punya pribadi yang baik, ya. Kemudian guru sebagai penghubung, ya, penghubung informasi, ya. Contohnya, ya, sekarang ini, ya, kita tahu, ya, masalah teknologi, ya, ada orang tua yang belum tahu, ya, ada murid yang belum tahu, ya. Bukan hanya itu, informasi-informasi yang penting, ya, yang menyangkut tentang mungkin tentang politik, ya, tentang ekonomi, tentang apa, kita bisa menjadi penghubung kepada apa ya, kepada murid kita, ya. Guru sebagai pembaharu, ya. Apa maksudnya guru sebagai pembaharu? Guru memegang peranan sebagai pembaharu, oleh karena itu melalui kegiatan mengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan yang terus mengikuti perkembangan zaman, ya. Iya, contoh-contoh yang baru akan menanamkan jiwa pembaruan di kalangan murid, ya. Ya, guru sebagai pembangun, ya. Apa maksudnya guru sebagai pembangun, ya? Sekolah turut memperbaiki masyarakat dengan jalan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan turut melakukan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat itu, ya. Mungkin ini apa ya yang paling terasa mungkin di daerah, ya. Mungkin kita daerah itu butuh apa ya? Butuh butuh sumur umum, ya, atau butuh apa sanitasi, ya. Jadi apa yang kita bisa bangun, ya, kita bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat di mana kita tinggal, ya. Ya, mungkin kalau di kota, ya, mungkin guru sebagai pembangun ini bisa juga kita turut apa ya bakti sosial bisa, kemudian apa, yalah bakti sosial kalau namanya untuk kebersihan sudah ada, ya, dari pemerintah bagian kebersihan dan keamanan, ya. Oke, ya, jadi itulah tugas guru, ya, dan peranan guru,
ya. Karena kita masih punya waktu, saya akan lanjutkan sedikit lagi ya tentang hukum-hukum mengajar. Ya, John Milton mengatakan ya ada beberapa hukum-hukum di dalam mengajar. Ya, pertama ya kita harus mempersiapkan bahan pelajaran dengan mempelajarinya berulang-ulang. Ya, ya karena kita manusia bersifat lupa ya, jadi kita perlu mengulang-ulang ya bahan itu sehingga bahan itu makin kita pahami. Ya, jangan mengandalkan bahwa kita sudah pernah mengajarnya karena apa yang kita pelajari dulu ya pasti sudah terhapus dari ingatan kita. Ya, jadi hukum mengajar itu kita harus ada persiapan ya, persiapan itu nomor satu. Ya, kemudian kalau kita ngajar itu carilah urutan yang logis dari setiap bagian pelajaran yang dipersiapkan tersebut. Ya, ya, jadi kalau untuk poin nomor 2 ini itu sudah diatur di dalam apa ya? Di dalam silabus ya. Jadi seperti satu mata kuliah itu ada 14 pertemuan ya. Jadi sudah diurutkan. Ya, kita tinggal mengikuti ya sesuai dengan silabus itu ya. Yang pertama apa, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai kepada yang ujian akhirnya ya. Itu sudah berurut jadi tidak ada sulit. Ya, kemudian yang ketiga, carilah analogi atau ilustrasi untuk mempermudah penjelasan fakta-fakta dan prinsip-prinsip yang sulit dimengerti oleh siswa. Ya, jadi kalau ada kata-kata yang sulit, ya, yang sulit dimengerti siswa, kita boleh menggunakan ilustrasi atau analogi untuk mempermudah penjelasan fakta-fakta tersebut. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya, carilah hubungan antara apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hubungan-hubungan inilah yang akan menentukan nilai praktis penerapan dari pelajaran itu. Iya. Ya, jadi kalau kita belajar ya misalnya kita belajar tentang apa ya? Tadi kita singgung Kolose 3 ayat 23. Ya, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia, ya. Jadi ini kita misalnya meletakkan buku, meletakkan tas, meletakkan sepatu, meletakkan piring, meletakkan apa pekerjaan sehari-hari anak-anak di rumah, ya kita bilang kamu lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Supaya waktu dia melakukan hal-hal yang kecil sekalipun itu dalam keadaan tertib dan teratur. Itulah pentingnya, ya. Jadi ada nilai-nilai praktis, ya. Iya. Nah, karena kalau kita tidak ingatkan firman Tuhan itu, ya mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu sembarangan atau dengan emosi. Ya kalau sembarangan dengan emosi maka terjadi banyak kesalahan-kesalahan ya dan kerugian-kerugian ya. Nah, gunakan sebanyak mungkin sumber referensi berupa buku-buku atau bahan-bahan yang sesuai, tetapi pahami dahulu sebaik-baiknya sebelum menyampaikan kepada siswa. Ya, jadi yang kita sampaikan itu kita harus betul-betul paham, ya. Jangan kita kumpulkan tapi kita nggak paham, ya. Harap diingat bahwa lebih baik mengerti sedikit tetapi benar-benar mantap daripada mengerti banyak tetapi kurang mendalam, ya. Nah, ini dia hukum mengajar, ya. Yang terakhir, sediakan waktu yang khusus ya untuk mempersiapkan tiap pelajaran sebelum berdiri di depan kelas. Dengan persiapan matang, kita akan semakin menguasai pengetahuan dan gambaran apa yang diajarkan akan semakin jelas. Ya, jadi inilah hukum mengajar yang diuraikan oleh John Milton Gregory. Ya, jadi pertemuan kita yang ke-11 ya sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di waktu yang akan datang. Ya, tetap saudara buat ringkasan dari apa yang saudara ikuti dalam video ini, tanda saudara mengikuti atau sebagai absensi saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.